Halo, selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, ini saya akan sedikit membagikan pengalaman saya ya di dunia trading. Nah, ini di sini saya sudah membagi time frame 1 sampai time frame ketiga menjadi 3 bagian ya. Di sini bila mana kita mengambil dari monthly, weekly, daily. Nah, ini di sini akan terjadi re-entry, maka di time frame keduanya wajib ekstrim ataupun MHV. Di time frame ketiganya ekstrim ini bisa terjadi sampai 3 kali ya. Jadi bila mana ada ekstrim bukan signal untuk buy ataupun sell, baru signal awal ya, bukan untuk entry. Jadi di time frame ketiga ini bisa terjadi 2 ataupun 3 kali, maka yang jadi patokan adalah ini ekstrim ataupun MHV. Jadi entry itu tidak harus selalu di time frame ke 1, bisa entry di time frame kedua ya, bila kita mengambil 3 time frame ini. Nah, ini yang time frame kedua ini adalah time frame minimal, wajib ya, ini wajib dikuasai, ngambilnya dari sini. Ini daily re-entry, maka H4 ini akan menjadi titik entry-nya yang kedua, ekstrim atau MHV. Ini wajib pula sama, ini ekstrim akan berlaku sekali, 2 kali, 3 kali, bisa terjadi di H1 ini. Nah, pertanyaannya ini enggak pernah saya setup, kenapa ya? Karena pergerakan di bawah ini akan mengikuti yang di atas ini ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan SL ataupun TP. Nah, bila kita melihat ini semua ya, ini tiga time frame ini, SL yang aman itu yang mana gitu ya. Kita entry di H1, M15, M5, tapi kok kena SL karena penempatannya enggak benar ya, itu menurut saya. Nah, sekarang saya akan kasih kuncinya ya. Ini 3 time frame ini kuncinya ada di sini, di weekly. Weekly inilah yang menjadi kuncinya ya, grandmasternya itu ada di sini ya. Ini untuk time frame yang atas ini yang mulai dari daily H4, H1, ini master key-nya itu ada di H4. Kelompok yang bawah ini yang dari H1, 15, M5, inilah kunci masternya. Jadi ini master key, ini adalah grandmasternya, seperti itu ya. Nah, ini hanya saya yang menamakan ini mungkin ya. Jadi jika ada yang tanya SL nya di mana Mas, nah sekarang kita berpikir secara logika gampangnya saja ya. Ini kan menjadi target penurunan kedua ya, ekstrim atau MHV. Berarti target keduanya adalah kan low BB, maka SL yang aman adalah di sini ya, di bawah H4. Mau entry di H1, mau entry di M15, mau di M5, pastikan SL nya di bawah sini. TP nya di mana? TP nya targetnya adalah tetap di sini ya. Begitu pula dengan entry di area ini ya, harus di sini SL nya, targetnya juga di sini. Nah, ini mudah ya, seperti itu ya, masang SL nya itu seperti itu. Jadi bila mana ada yang entry di sini, SL nya di sini, bisa saja kena SL, nah, itu kan. Nah, karena penempatannya tidak benar. Jadi menurut saya penempatan benarnya ada di sini ya, di H4 ini, karena ini target penurunan kedua. Kira seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan edukasi yang ini saya kira cukup dulu. Nah, sekarang kita coba lihat ke market seperti apa ya marketnya ya. Nah, marketnya ini kita wajib paham pula seberapa lebar pergerakan buyer gold ini. Ini dalam kondisi normal seperti ini saja, gold ini mampu bergerak 170 sampai dengan 340 pip ya. Jika dihitung dolar, 17 dolar sampai dengan 34. Ini pergerakannya market gold ini. Nah, contoh misalkan ada news. Nah, ini tadi pagi ada news ini ya, kelihatan ini ada shadow panjang ke bawah dan ada shadow ke atas. Nah, ini open market, ada news, ini yang terjadi kan,
anjlok harga sampai ke 2000, padahal ini tadi kemarin close-nya di sini 2013. Nah ini kalau ada yang entry di sini mungkin bisa kena SL ya ini ya. Nah ini yang wajib kita paham adalah yang kedua adalah ini ya, market ini ya. Market ini di M1 ini saja bisa memakan waktu 1 sampai 4 jam untuk mengisi time frame di atasnya. Nah, begitu pula di time frame M5 ini untuk low BB sampai top BB ini bisa memakan 1 sampai dengan 4 jam. Nah, disitulah kita cari entry, tidak perlu buru-buru ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan apa yang menjadi musuh kita ya. Ini candle ini ya, ini digerakkan oleh robot ya. Bila mana ini robot, maka ini sistem yang sudah diprogram. Bila mana ini sistem yang sudah diprogram, maka kita secara pelan-pelan bisa mempelajari ini semua, program ini semua ya. Secara tidak langsung kita bisa mempelajari secara berkala, tidak harus setiap hari ya. Karena ini bergerak sama, mau di time frame berapapun sama ya. Yang ada di sini di copy ke M5, di M5 di copy ke M15 seperti itu. Jadi mereka bergerak hanya dari bawah ke atas, kembali lagi ke bawah ke atas tuh ya. Hanya penempatan time frame-nya saja yang berbeda. Nah ini wajib tahu ya. Jadi trading harus tahu ilmunya ya. Jangan langsung main trading. Banyak yang hanya trading karena modalnya besar. Begitu minus depo sampai MC seperti itu. Jadi ilmu yang pertama itu adalah kita pelajari dulu ini semua ya. Kita butuh bantuan indikator, kita tinggal memilih indikator apa yang cocok sesuai dengan karakter kita ya. Untuk saya memakai BBMA ini karena ini saya anggap yang paling mudah, kira-kira seperti itu ya. Nah sekarang jika mau setup, saya akan sedikit mencontohkan cara setupnya yang mudah saja ya. Untuk scalpingan contohnya kita mau ambil di daily ke bawah. Nah pastikan di dailynya dulu. Nah ya, ini contoh mudahnya. Ini garis yang ungu ini adalah harga open pagi. Ini harus selalu diberi tanda. Nah ini kemarin sudah saya setup, potensi CSM sell ini akan gagal ya. Nah ini reentry ini hari ini jika di breakout ya, MA50 mid BB ini mampu di breakout, dia bisa langsung ke sini baru reentry, baru melanjutkan perjalanan naik ya. Jadi ini TP yang terdekat adalah sini, ini sekitar 32-36 ini sampai mid BB ini, jadi ada di sekitar 24-26 ya. Ini bisa dijadikan target TP terdekat, yang terjauhnya sampai sini sampai weekly. Nah sekarang kita akan mencari setupnya ini, karena ini setupnya kenaikan maka kita mencarinya B. Nah sekarang lanjut ke H4, apa yang terjadi di H4. Nah kalau setup tetap diurutkan ya, jangan sepotong-sepotong. Nah di H4 ini terjadi breakout MA50 ya kemarin ya, breakout MA50, terus sekarang ini lanjut naik ke atas. Nah ini terjadi momentum ya. Target bila mana ini kenaikan mah target terdekatnya adalah sini sampai situ tertinggi ini sampai ke atas lagi gitu ya. Karena ini momentum B maka nyarinya B. Nah ini bisa di mapping MA5 10 mid BB. Nah ini bila mana di sini melakukan reentry ke bawah, maka yang akan diambil adalah H1 ya. Malunya H1 lah yang akan diambil. Nah di sini ini yang diambil ya. Nah ini kita bisa mapping malunya H1 terus ini ya, MA5 10 dan ini sudah diambil. Nah kita tinggal pindah ke M15 seperti itu ya, atau entry di situ boleh untuk memastikan entry. Nah di M15 sudah berada di atas mid BB, maknanya dia akan lanjut ke atas ya, seperti itu ya. Jadi dia tidak mampu membuat momentum sell. Nah makanya ini ada mappingan di sini saya, karena ini bila mana ini terjadi extreme ke bawah saya akan B seperti. Jadi bila mana ini berlawanan arah dengan time frame besar, maka dia akan membentuk setup lengkap sell dan berakhir fatal. Jadi ini jelas ya, nampak ya di sini. Di sini ada zigzag sell.
Nah ini langsung di reverse ke atas, dan ini potensinya dia akan breakout ke sini dan diturun lanjut terus ke atas. Nah ini salah satu contoh setup yang berlawanan, ini mengikuti setup besar. Jadi di sini ini sama dengan reject ya. Jadi ini kalau dilihat di bawahnya di apa namanya M5, ini pasti di M5 sudah sampai ya. Kita cek ya. Ini di M5 ini sudah sampai. Nah, di M5 sudah sampai, tidak mampu membuat momentum sell. Nah, di sini terjadi breakout MA50. Nah, ini kan breakout MA50, maka ini potensinya akan membentuk setup lengkap lagi dan dia akan naik lagi ke sana. Nah, ini bisa dilihat di M1. Nah, ini kalau semua di setup gini kan yang setup puyeng sendiri kan, makanya saya selalu menyarankan berhenti di H1. Nah, ini kan bentuk setup lengkap ini kan. Nah, ini di sini setup lengkap kan, ini kan disaksel kan. Ya udah, ini kalau ke bawah sini kita tinggal entry buy, maka dia akan tarik ke atas seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman bisa belajar secara pelan-pelan ya. Nanti kalau udah hafal market ini kemana arahnya kita sudah paham, karena dengan setup BBMA bisa dikatakan kita sudah lebih dulu dari sebelum candle ini berjalan ya. Saya kira seperti itu, kurang dan lebihnya terima kasih.